Selamat datang di video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dibuat dan dipresentasikan oleh Apit Seven Mahmudah CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas SMK Negeri 2 Purwokerto. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam model ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengembangkan potensi siswa, meningkatkan pemahaman. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mengenali kebutuhan siswa, mendesain pembelajaran yang fleksibel. Guru melakukan diferensiasi pada konten, proses dan produk, membuat lingkungan belajar yang inklusif, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kebutuhan belajar murid ada 3. 1 kesiapan belajar murid, 2 minat murid, 3 profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 aspek, 1 konten, 2 proses. Pembelajaran berdiferensiasi, 1 konten. Definisi, menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan belajar siswa. Contoh penerapan, tingkat kesulitan, menyediakan bahan ajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Misalnya, soal-soal latihan dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Kedalaman materi, memberikan materi tambahan bagi siswa yang sudah menguasai materi dasar, atau memberikan materi pengayaan bagi siswa yang ingin menggali lebih dalam. Format materi, menyediakan materi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, atau simulasi, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, 2 proses. Definisi, menyesuaikan cara siswa belajar atau proses pembelajaran. Contoh penerapan, kelompok belajar, membentuk kelompok belajar yang heterogen atau homogen berdasarkan kemampuan atau minat siswa. Strategi pembelajaran, menggunakan berbagai strategi pembelajaran, seperti diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, pembelajaran mandiri, atau proyek berbasis masalah. Tempo pembelajaran, memberikan waktu yang fleksibel bagi siswa untuk menyelesaikan tugas, sehingga siswa yang membutuhkan waktu lebih lama tidak merasa tertekan. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, 3 produk. Definisi, menyesuaikan hasil akhir atau produk yang dihasilkan siswa. Contoh penerapan, pilihan produk, memberikan berbagai pilihan tugas akhir yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Kriteria penilaian, menyusun kriteria penilaian yang fleksibel, sehingga siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda-beda. Tingkat kompleksitas, menyesuaikan tingkat kompleksitas tugas akhir, sehingga siswa dapat menunjukkan kemampuannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam model ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua murid, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif, sehingga setiap murid dapat mencapai potensi maksimalnya. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan 3, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar modul. Modul 1.1 dan modul 2.1 saling melengkapi.
Filsafat Ki Hajar Dewantara memberikan landasan filosofis tentang pentingnya menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran, sedangkan modul 2. 1. Memberikan praktik konkret dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan bermakna. Kaitan antar modul. Modul 2.1 dan modul 1.2 saling terkait erat. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada siswa menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antar modul. Modul 1.3 dan modul 2.1 saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Visi guru penggerak memberikan arah dan motivasi bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebaliknya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang inspiratif dan inovatif. Kaitan antar modul. Budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi saling terkait erat. Budaya positif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi memperkuat budaya positif di kelas. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua siswa. Video materi sudah berakhir, sampai jumpa pada materi yang lain. Thank you.